Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKU Bintaro Jaya. Sudah siapkan beribadah online sekolah minggu? Nah, kita akan siapkan hati kita. Jangan lupa seperti biasa, Alkitabnya, persembahannya, dan kita harus duduk yang rapi dan mendengarkan ibadah ini dengan baik dan benar. Oke? Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Heal my blindness and set me free. Oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your grace. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari adik-adik kita naikkan pujian Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Dimanapun, asal ada Tuhan beserta kita, kita tetap sukacita. Kita sekarang mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami, dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini, walaupun saat ini Bapa, kami tetap ibadah di rumah, tapi kami mengucap syukur, karena kami tahu dan kami percaya, sukacita yang berasal daripada Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, hati kami tetap dipersatukan oleh Kristus. Saat ini kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati adik-adik, agar ketika mereka beribadah, sungguh hati mereka terangkat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, mata, dan telinga kita hanya tertuju kepada firman Tuhan.
Yuk kita naikkan pujian, kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami mendengarkan dengan baik, tidak ngobrol, tidak main-main, kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus
penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema Aku berani menyatakan kebenaran. Coba ucapkan sama-sama. Aku berani menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, ada nggak dari antara adik-adik yang ingat salah seorang murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, ada yang ingat nggak? Aha, iya itu dia orangnya. Dia adalah Petrus. Adik-adik, kita tahu ya, Alkitab menceritakan Petrus itu seorang yang pemberani. Dia juga dikatakan seorang yang nekat. Keberaniannya beberapa kali tunjukkan. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga ikutan berjalan di atas air. Dia katakan, Tuhan, kalau memang itu Engkau, aku mau datang padamu. Lalu Petrus turun dari perahu, kemudian dia berjalan di atas air. Wis, dia berani. Nah, kemudian adik-adik ingat waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus hendak ditangkap, ada pasukan pengawal yang datang hendak menangkap Tuhan Yesus. Nah, kemudian di situ Petrus dia mengambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang hamba yang bernama Malkus pada saat itu. Wes, kelihatan berani kan? Nah, tapi adik-adik, selain pemberani, Petrus juga adalah seorang yang pengecut. Dia seorang penakut. Bukan takut sama gelap ya adik-adik. Bukan tentang takut sama hantu ya. Tidak. Petrus tidak berani menyatakan kebenaran. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus diadili, Petrus juga ikut menyaksikannya. Nah, pada waktu itu ada orang-orang yang bertanya pada Petrus. Ada orang yang berkata, kamu kan sering dengan Tuhan Yesus orang Galilea itu kan? Tapi Petrus katakan, apa maksudmu? Sampai 3 kali ada yang bertanya demikian pada Petrus. Tapi Petrus tidak mengakui kalau Yesus adalah gurunya. Petrus tidak ngaku kalau dia juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, waktu Tuhan Yesus masih ada sama-sama dengan para murid, Petrus seorang pemberani. Tapi dia juga adalah seorang pengecut.
dia juga seorang yang tidak berani menyatakan kebenaran. Tapi itu terjadi perubahan ketika Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Petrus yang dulunya adalah seorang pengecut, seorang yang tidak berani menyampaikan kebenaran, akhirnya Petrus diubahkan. Dia menjadi seorang yang pemberani untuk menyatakan kebenaran. Yang pastinya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini itu dilatar belakangi, didahului dengan satu kisah yang menceritakan bahwa Petrus dan Yohanes mereka sedang ke bait Allah. Nah, ketika sampai di gerbang bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh, yang sudah lama duduk di gerbang bait Allah itu untuk meminta sedekah. Nah, ketika Petrus dan Yohanes berjalan hendak masuk ke dalam bait Allah, ya, orang yang lumpuh tadi dia melihat, menatap Yohanes dan Petrus. Dia mengharapkan belas kasihan, ya, minta dikasihani. Tapi apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Tuhan Yesus berjalanlah. Nah, adik-adik, pada saat itu juga orang yang tadinya lumpuh, yang sudah lama, yang sejak lahirnya dia lumpuh, dia bisa berjalan pada saat itu juga. Nah, setelah dia bisa berjalan, dia kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Nah, adik-adik, di dalam bait Allah, ya, Petrus dan Yohanes menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Petrus dan Yohanes mengajar banyak orang. Karena apa? Tadi tuh orang-orang yang melihat orang yang lumpuh tadi, mereka jadi penasaran. Kok bisa orang lumpuh bisa berjalan? Kok bisa orang yang sejak kecilnya sudah lumpuh kok bisa berjalan? Mereka penasaran. Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes mengajar orang-orang itu. Petrus dan Yohanes menyampaikan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, waktu Petrus dan Yohanes sedang mengajar, sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Waduh, apa yang terjadi? Nah, adik-adik, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah itu mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes. Loh, kok mereka marah ya? Ternyata mereka marah, bahkan dikatakan sangat marah, karena Petrus dan Yohanes mengajar dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka mengajar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itulah yang membuat imam-imam tadi itu marah, adik-adik. Nah, karena mereka sangat marah, mereka kemudian menangkap Petrus dan Yohanes. Tidak cukup hanya ditangkap, mereka imam-imam dan juga kepala pengawal bait Allah itu, mereka memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes masuk dalam penjara nih. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tadi dengar pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, yang sudah dengar tentang Tuhan Yesus? Mereka
menjadi percaya. Ada banyak yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, keesokan harinya Petrus dan Yohanes diadili. Diadili oleh orang-orang yang dulunya juga mengadili Tuhan Yesus. Weleh. Ternyata imam-imam besar yang dulu ngadilin Tuhan Yesus, ada Hanas, ada imam besar Kayafas, mereka juga masih mengadili nih Yohanes dan Petrus. Jadi diadakan sidang yang mengadili Petrus dan Yohanes. Dalam sidang itu juga hadir juga orang lumpuh yang tadi sudah disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Termasuk orang-orang yang juga telah mendengar pengajaran Petrus dan Yohanes dan menyaksikan mujizat itu. Nah, sidang pun dimulai. Mereka yang mengadili, ya tadi imam besar itu, mereka bertanya pada Petrus dan Yohanes. Mereka bilang gini, dengan kuasa siapakah kalian mengadakan mujizat? Dan siapa yang kalian beritakan? Nah, adik-adik, pada waktu Petrus dan Yohanes ditanyakan demikian, apa yang Petrus dan Yohanes katakan? Petrus dengan berani dia berkata, kami memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami mengadakan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus juga katakan, dan kami memberitakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Wah, kok bisa Petrus dan Yohanes berani memberitakan tentang Tuhan Yesus? Karena mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dengan lantang menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang yang mengadili itu, mereka menjadi heran. Orang-orang yang hadir pun dalam sidang itu, mereka heran. Loh, kok bisa mereka berani menyampaikan hal yang demikian? Kan mereka ini bukan orang-orang yang terpelajar. Petrus dan Yohanes bukan orang yang sekolah. Mereka kan cuma nelayan. Tapi kok bisa ya? Itu membuat orang-orang yang mengadili tadi, mereka jadi heran adik-adik. Nah, tapi kemudian mereka memutuskan, waduh, gimana nih? Mereka ini harus kita diamin. Mereka harus kita ancam. Petrus dan Yohanes ini harus kita ancam. Supaya mereka enggak lagi memberitakan tentang nama Tuhan Yesus itu loh. Tapi gimana ya? Karena orang yang hadir juga melihat mujizat yang sudah dibuat oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Tuhan Yesus itu. Kita harus bungkam mereka. Kita harus suruh mereka diam. Lalu adik-adik, para imam tadi, ya imam besar tadi, mereka katakan, kalian tidak boleh lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalian harus diam. Tidak boleh lagi beritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan adik-adik? Petrus dan Yohanes tidak takut sedikit pun. Petrus dan Yohanes mereka menolak untuk diam. Mereka tetap kekeh untuk terus memberitakan nama Tuhan Yesus. Kendati mereka ditekan, kendati mereka dilarang dengan sangat keras, bahkan diancam, ya. Petrus dan Yohanes mereka tidak mundur. Mereka terus memberitakan tentang nama Tuhan Yesus.
Mereka bilang, kami lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Wah, luar biasa adik-adik. Bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka dengan berani memutuskan untuk tetap bersaksi, untuk tetap menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, karena imam besar, ya, para imam, orang-orang yang mengadili Petrus dan Yohanes, mereka tidak mendapati kesalahan apapun pada Petrus dan Yohanes, dan mereka juga melihat bagaimana orang-orang yang telah menyaksikan mukjizat itu, mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan Petrus dan Yohanes. Dan pada akhirnya ada banyak orang yang mengalami pertobatan. Ada banyak orang yang memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Petrus dan Yohanes ini, kita bisa belajar bersama. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama dari kisah Yohanes dan Petrus ini. Yang pertama, kita tidak boleh takut kalau kita benar. Kita nggak boleh takut kalau kita benar. Karena orang benar itu dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Orang benar itu berkenan di hati Tuhan. Misalnya nih, kalau adik-adik melihat ada temannya yang melakukan kesalahan, atau adik-adik melihat ada temannya yang berbuat jahat, ya, yang jelas-jelas adik-adik tahu, wah, ini nggak benar nih. Kan di Alkitab kan bilang begini, firman Tuhan kan bilang itu nggak boleh, itu salah, itu dosa. Adik-adik nggak boleh takut, adik-adik nggak boleh diam, tapi adik-adik harus berani menyatakan, memberitahukan kepada teman adik-adik kalau apa yang diperbuatnya itu salah. Atau mungkin kalau di rumah nih, misalnya orang tua di rumah, papa, misalnya papa di rumah, adik-adik melihat papa nggak pernah baca Alkitab nih. Padahal adik-adik tahu, wah, katanya kan kalau anak Tuhan itu harus rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik harus berani kasih tahu sama orang tua, sama papa atau mamanya. Tapi dengan cara yang sopan. Pak, baca Alkitab yuk. Mah, kita berdoa yuk. Kan anak Tuhan harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab. Ingat, kalau menyampaikan pada orang yang lebih tua, harus dengan sopan. Yang pasti, adik-adik jangan takut untuk menyampaikan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh takut. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang bisa kita pelajari bersama dari Petrus dan Yohanes adalah kita harus berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kita harus berani bersaksi. Kita harus berani cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kakak mau nanya nih, siapa yang dari antara adik-adik pernah cerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain? Ada nggak yang pernah cerita Tuhan Yesus? Atau mungkin kalau adik-adik cerita sama orang lain, adik-adik justru lebih suka cerita tentang dirinya, tentang keluarganya. Misalnya, aku tadi dapat nilai bagus loh di sekolah. Aku tadi baru dibeliin mainan baru loh. Aku tadi baru liburan loh. Kami liburan loh. Tadi mama aku masak begini loh. Semuanya tentang aku dan aku. Gak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Gak pernah cerita, puji Tuhan loh teman, aku di Tuhan Yesus udah sembuhin aku. Aku kan tadinya sakit, terus aku berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan aku. Terus aku lihat papa aku sedih, mama aku sedih.
Lalu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih penghiburan buat orang tuaku. Tuhan Yesus hibur loh orang tuaku. Ada enggak yang pernah cerita demikian? Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes, mereka dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Mereka berani menceritakan kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya juru selamat. Nah, adik-adik, saat ini kita diajak untuk tidak malu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tidak malu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menolong kita. Bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang banyak sekali kita terima dalam kehidupan kita dan keluarga. Nah, adik-adik, pagi ini kita telah sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, agar kita berani untuk menyatakan kebenaran. Agar kita berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami memohon kepadamu, biarlah dalam kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami berani menyatakan kebenaran kepada semua orang, siapapun orang itu. Kami juga berani untuk menceritakan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami kepada semua orang. Pakai kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sambut ke berkat Tuhan ini, kita nyanyikan pujian, telah lama ku cari-cari. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, ku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup dengan kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, manggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, ku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita juga akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Kami juga bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan syukur ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya Bapa, kami memohon biarlah Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami memohon hikmat yang daripada-Mu menolong kami untuk kami boleh terus berjuang dalam pendidikan kami. Engkau berkati kami yang saat ini sudah sekolah. Tuhan tolong kami, beri hikmat bijaksana bagi kami, agar kami belajar dengan sungguh-sungguh, kami sekolah dengan sungguh-sungguh, kami boleh memberikan yang terbaik dari hasil pendidikan kami, menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan, dan juga kebanggaan bagi orang tua kami. Kami mau persembahkan semuanya untuk-Mu ya Bapa. Dan untuk kami juga yang belum sekolah, Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan menolong kami. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKO Bintaro Jaya. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam segala harapan, impian akan masa depan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan memberkati orang tua kami. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan orang tua kami. Tuhan juga memberkati kakak, abang, saudara-saudara kami. Tuhan pelihara kami semua. Dalam situasi pandemi ini, kami memohon perlindungan Tuhan. Biarlah dalam peristiwa ini kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami menceritakan kebenaran Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya Bapa, Engkau memberkati kami semua. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan mereka, Tuhan yang jamah mereka. Tuhan Yesus, kami rindu, kami bisa kembali beribadah bersama-sama, berkumpul bersama, memuji Tuhan dalam ibadah seperti biasa dalam ibadah sekolah minggu. Tapi karena keadaan yang sekarang ini, kami tidak bisa Tuhan. Tapi biarlah Bapa, semuanya jadi menurut waktu dan perkenanan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.